Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. Kamu lagi dengerin Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Pertama kali saya mengenal Emil Freytama justru lewat foto-fotonya yang dia dokumentasikan dan dipamerkan dalam See Through My Eyes, sebuah pameran yang diinisiasi Transmen Indonesia. Pameran ini melibatkan 11 trans laki-laki yang bercerita lewat foto voice. Dalam episode ini, saya ngobrol bareng Emil. Nggak cuman soal foto-fotonya yang ada di pameran, tapi kita juga ngobrol perkara AI sampai internet yang jadi ruang amannya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Biasanya gitu kalau lagi nggak di sini, biasanya ngapain aja? Gua keseharian gua tuh lebih ke freelance sih. Gua tuh freelance penerjemah, freelance editing buku, terus juga ada freelance online gitu buat kayak quality check bahasa buat AI. Dan yang paling terakhir itu gua bantu-bantu teman-teman komunitas buat jadi videographer gitu. Itu kerjaan Gen Z banget gak sih? Iya makanya. Dan emang gue sengaja carinya yang gak kemana-mana juga sih gitu, yang di rumah aja. Quality control tadi ya? Apa namanya? Input data, dia buat AI gitu. AI gitu. Itu modelnya kayak gimana sih? Semuanya berbasis online, gak pernah ketemu segala macam. Itu juga company luar negeri gitu. Jadi di situ websitenya semua project-project yang tersedia itu ada. Gue bisa lihat detail kerjanya kayak gimana. Gue tinggal pilih mau yang mana gue kerjain, ya udah di situ aja. Tapi lo belajar dari mana itu? Itu sebenarnya nggak butuh keahlian apa-apa sih. Itu lebih ke kalau lo adalah native speaker bahasa itu, lo pasti bisa sih sebenarnya. Dalam hal ini yang lo lakuin data input itu bahasa Inggris gitu? Bahasa Indonesia, justru bahasa Indonesia. AI misalkan AI ingin mengembangkan suatu voice comment gitu yang pakai bahasa Indonesia, ntar gue input data voice comment itu gitu. Kayak misalkan gue mau voice comment nyalain AC, gue disuruh bikin 10 jenis kalimat buat nyalain AC tuh kayak gimana sih bagi native speaker gitu. Tapi kalau kita ngomongin AI, udah cukup inklusif gak sih buat lo? AI itu sangat membantu hidup gue juga sih sebenarnya. Apalagi gue freelance penerjemah yang kadang gue mentok banget. Apa ya ini terjemahannya, gue minta bantuan AI. Tapi gue nggak plek-plekan ngambil dari AI. Gue cuma butuh inspirasi buat diskusi sama si AI itu. Tapi kalau ChatGPT kan dia ada keterbatasan. Kalau nggak salah kan dia cuma nyimpen data sampai tahun 2021 ya. Iya emang sih. Kayak gue nyoba nge-search hal-hal sebelum 2021, dia kayak error, nggak tahu apa-apa gitu sih sebenarnya. Tapi balik lagi ke ChatGPT segala macam juga, dia butuh quality check bahasa tuh sebenarnya ada dari human benerannya gitu, manusia benerannya, agar bahasa ChatGPT itu senatural mungkin gitu, nggak bahasa robot gitu. Nah itu biasanya quality checknya di situ. Kalau tadi editing buku dan sebagainya, lo biasanya ngedit karya-karya fiksi, non fiksi? Kalau edit buku gue lebihnya ke ini sih, buku pelajaran sekolah. Biasanya buku pelajaran apa? Apa aja, gue dikasih pilihan sih, judul apa aja gitu kan, lo mau ngedit yang mana gitu, ya udah gue pilih yang ini gitu. Itu nyambung sama kuliah lu dulu nggak sih? Lu sastra kan? Dulu linguistik atau sastranya? Gue ngambil sastra tapi penjurusan gue adalah linguistik. Oke. Gitu. Jadi ya ngedit itu hal yang lumayan gue terbiasa dan gue seneng juga gitu. Jadi ya nyambung aja sih sama bidang gue itu gitu. Lo termasuk orang yang kreatif juga gak sih berarti? Biasanya anak sastra meskipun linguistik ya? Beda kayaknya kalau sastra dan linguistik. Kalau sastra kan nyeni banget, kalau linguistik justru yang tek banget gitu gak sih? Tapi kan lu nyeni juga kan? Sedikit aja, tapi nggak seseni anak sastra banget gitu. Gue malah justru kalau sastra gue nggak ngerti sih. Ditanya sastra gue nggak tahu. Gue lebih bisa ditanya tentang bahasa gitu. Ngomong bahasa visual, kemarin kan lo ikut workshop photo voice ya, risetnya teman-teman Transmen Indonesia kan. Prosesnya waktu itu kayak gimana workshop itu? Gue kan follow IG-nya Transmen Indonesia kan, ya cuman followers apa sih, diem aja gitu. Terus tiba-tiba mereka buka pendaftaran buat foto voice, yaitu cobalah ceritakan pengalaman kamu sebagai trans melalui foto gitu.
Terus gue, wah kayaknya gue bisa nih ikutan. Soalnya gue juga dari dulu suka kan moto-moto, ya moto hobi doang, bukan yang profesional apa segala macam. Terus gue coba daftar dan diterima, dan akhirnya ya melalui proses workshop sampai akhirnya pameran itu bisa terlalui sih. Kan kalau nggak salah mereka milih partisipannya itu ada semacam kategori-kategori gitu nggak sih, usia dan lokasi gitu-gitu. Tahu gue sih enggak, cuman pas mau daftar itu dikasih Google Form aja, detail identitasnya, terus alasan kenapa pengen ikut Photo Voice gitu, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat melalui Photo Voice gitu. Yang lo tulis apa? Alasan kenapa lo ingin ikut atau apa yang pengen lo sampein gitu? Alasannya adalah gue pengen menyuarakan kehidupan gue sebagai trans ke orang-orang yang sekiranya belum kenal sama trans gitu. Trans laki-laki dibandingkan trans puan gitu kan visibilitasnya masih jauh gitu ya. Kalau menurut lo gitu kenapa sih itu terjadi gitu? Apa ya, mungkin kalau transpuan mereka lebih berani sih ya menunjukkan kalau mereka transpuan. Tapi kalau trans laki-laki seberani apapun mereka biasanya cuma dianggap perempuan yang tomboy aja gitu. Tapi untuk kepemahaman bahwa mereka itu adalah trans laki-laki, kayaknya orang-orang belum memahami itu. Kayak mereka masih kurang banget pemahaman bahwa yang namanya trans laki-laki itu juga ada gitu. Nggak cuma sekedar transpuan gitu. Dan perempuan yang berekspresi maskulin ya emang bisa perempuan yang tomboy, tapi itu juga bisa trans laki-laki. Dan untuk mengetahui itu ya butuh yang namanya dialog. Nah dari pameran ini semoga bisa kayak membuka pemahaman masyarakat tentang visibilitas trans laki-laki sih. Kalau lo dulu awalnya muncul kesadaran itu gitu dan ada proses pencarian kan pastinya gitu. Waktu itu lo melihatnya di mana, nyarinya kemana gitu, kalau kemudian representasi belum terlalu banyak gitu ya. Kan lo sebenarnya muncul kesadaran akan identitas lo gitu kan. Terus kemudian untuk mencari tempat ruang gitu yang ada representasinya, yang bisa lo lihat, lo pelajari gitu. Oh ternyata ini gua gitu. Waktu itu lo dari mana? Sebenarnya untuk mempelajari lebih lanjut tentang trans laki-laki itu gue kayak baru 2 tahun terakhir sih dengan follow IG-nya si TI ini gitu. Sebelum-sebelumnya gue tuh sangat membatasi antara perempuan dan laki-laki, cis gitu. Tapi untuk pengetahuan tentang trans sendiri gue tuh bahkan belum aware banget gitu. Makanya gue sebagai identitas trans zaman dulu tuh kayak struggle banget karena gue ada di mana gue nggak tahu gitu. Sampai akhirnya 2 tahun ini baru pelan-pelan gue belajar tentang trans itu ya dari Transman Indonesia itu. Tapi lu emang nyari berarti kan di sosial media gitu? Iya nyari, beneran gue search trans gitu, transman, trans pria, trans laki-laki, apapun yang keluar gue coba cek mana yang kira-kira paling aktif. Itu ternyata TI, akhirnya gue follow sih itu. Bener-bener random banget itu gue nyarinya. Diksi trans laki-laki atau trans pria itu kan juga relatif, diksinya ya yang gue bilang di sini relatif baru juga kan, meskipun identitasnya sudah ada gitu. Bahkan kalau di sastra gue rasa masih jarang juga orang yang ngobrolin atau cerita soal itu gitu ya, trans laki-laki. Dari dulu gue udah tahu yang namanya LGBT kan ya, dan yang paling dikenal itu adalah kalau nggak lesbian sama gay, kalau bisex. Yang lainnya dan ya kalau yang lainnya terpinggirkan kayak apa sih gitu, nggak tahu. Bahkan gue dulu gua kira gue itu bagian dari lesbian, tapi ternyata kayak enggak juga sih gitu, karena gue keinginan untuk menjadi laki-laki lebih besar daripada ketertarikan gue terhadap perempuan. Maksudnya gue emang tertarik sama perempuan, cis perempuan, cuman itu sepaket sama keinginan gue untuk menjadi laki-laki. Gue lebih fokusnya ke keinginan gue menjadi laki-lakinya itu. Kalau sekarang gitu ya, lu nonton ini gak sih The Last Airbender? Belum. Oh, belum ya? Belum, kenapa emang? Itu kan salah satu aktor utamanya kan ada yang trans pria. Oh iya? Soalnya gue gak ngikutin Avatar, jadi gue pas, enggak ya? Jadi pas gue ada Netflix sih kayak, aduh apa sih, gue gak, ini takutnya gue gak paham juga gitu. Gitu. Lo gak iya, gue gak ngikutin Avatar cuy. Oke. Biasanya nonton series apaan? Apaan ya, gue biasanya nonton horor malah. Film-filmnya Joko Anwar ya? Iya, Joko Anwar, atau gak film-film horor luar gitulah. Di Photo Voice itu ada semacam proyeksi ideal yang lu pengen gitu gak sih? Atau itu isinya kan ada 4 kategori ya? 4 kategori. Pengalaman-pengalaman real aja, atau ada juga proyeksi ide-ide tentang kehidupan lo harusnya atau baiknya kayak gimana gitu? Sejauh ini gue cukup puas sih gue dengan Photo Voice gitu, karena dari foto yang segitu aja gue bisa bercerita banyak tentang apa yang gue alami selama ini gitu. Dan
pemilihan 4 tema itu menurut gue sangat memayungi segala kecemasan gue selama ini sebagai trans gitu. Pikiran-pikiran gue sebagai trans gitu udah pas banget 4 tema itu gitu. Itu temanya apa aja, boleh disebutin nggak? Temanya itu pertama tema personal, itu menceritakan tentang diri sendiri, tentang perjalanan menjadi trans. Terus kedua tema spiritualitas, gimana pandangan gue terhadap agama, Tuhan segala macem. Terus ada tema relasi. Relasi itu kayak menceritakan gimana hubungan gue dengan orang-orang di sekitar gue. Dan yang terakhir itu tema fasilitas publik, kayak gimana gue berhadapan dengan fasilitas publik. Ngomongin soal fasilitas ruang publik, ada yang kayak angkot gitu ya, teman-teman yang lain ya yang di foto. Sementara kalau lo kan soal toilet, kenapa waktu itu milih subjeknya itu? Menurut gue itu foto yang paling menggambarkan ketakutan gue di fasilitas publik sih. Karena gue sejak gue come out itu, kemanapun gue keluar rumah, gue akan menjauhi yang namanya toilet. Sekebelet apapun gue akan menjauhi toilet. Gue mendingan ya di rumah aja gitu kan. Jadinya yang bagi gue itu adalah foto yang sangat menggambarkan ketakutan gue sih. Soal ruang publik itu lo juga sempat nulis di deskripsinya soal pengalaman lo naik Transjakarta. Iya bener. Kayak gimana ceritanya? Jadi kalau Transjakarta itu kan ada yang gandeng kan Transjakarta itu. Dan yang di depan itu kan khusus perempuan. Dan karena yang di depan khusus perempuan, yang di belakang itu otomatis kumpul semua laki-laki ada di situ kan. Nah waktu itu gue mau naik Transjakarta, ada Transjakarta gandeng, itu tuh gue lupa banget tuh sama konsep itu kan. Akhirnya gue santai aja, gue duduk di depan. Kok kosong banget ya di depan gitu. Terus belakang penuh banget, apaan sih gitu. Terus ya udah gue duduk di situ. Tapi pas gue duduk di situ kok semua orang ngeliatin ya. Kayak ini semua perempuan yang ada di situ kayak ngeliatin atas bawah, ngeliatin. Terus kenapa lo ngeliatin gue gitu kan, gue bingung ya. Tapi gue diem aja. Tapi mereka abis ngeliatin gue kayak oh gitu. Akhirnya mereka nggak jadi ngeliatin, kayak udah lega sendiri gitu kan. Sampai petugasnya juga ngeliatin gue kan, ngeliatin gitu. Tapi oh gitu, nggak apa-apa. Terus gue bingung ada apa sih gitu. Dan kenapa ini bagian depan kenapa kosong banget, yang belakang penuh banget gitu kan. Terus gue baru sadar pas Transjakartanya itu masuk sebuah halte, ada laki-laki masuk ke koridor depan, tiba-tiba dia langsung lari ke belakang gitu kan. Loh kenapa kok ke belakang gitu? Pas gue lihat, loh iya juga yang depan kan buat perempuan, yang belakang khusus laki-laki kan. Dan gue merasa mungkin awalnya orang-orang yang di depan itu ngira gue laki-laki gitu kan, karena gue udah berpakaian maskulin, rambut gue pendek segala macam. Tapi setelah mereka lihat-lihat, oh perempuan kok gitu. Ya udah biarin aja dia duduk di situ. Wah gue kayak ya ternyata gue masih dikira perempuan gitu kan. Akhirnya di situ ya udahlah gue turun aja, turun gue ganti bus aja deh gitu, yang campur aja lah di situ. Akhirnya gue turun. Setelah kejadian itu gue belajar pokoknya kalau misalkan ada Transjakarta gandeng, gue akan selalu ke belakang, gue nggak akan ke depan gitu. Dan waktu itu pernah malam-malam yang bus di depannya itu kosong, di belakangnya penuh gitu kan, semua cis laki-laki pada di situ berdiri gitu. Tapi yang depan kan kosong dan gue ikut berdiri tuh di belakang gitu. Gue apapun yang terjadi pokoknya gue di belakang aja gitu kan. Nah di situ gue juga diliatin sama mereka, kayak ini orang kayaknya ini perempuan deh, kenapa dia nggak maju aja gitu sih, kayak depan kosong kali gitu kan. Mereka tuh kayak tuh gitu, kayak tuh apaan sih gitu kan. Kayak ya udahlah, gue ya mau gimana lagi, gue tetap di situ sih pokoknya. Pengalaman kayak gitu tuh banyak dialamin temen-temen gitu kan ya berarti? Rata-rata kayak gitu, tapi mungkin kalau mereka udah transisi, maksudnya udah hormon, itu nggak akan kelihatan sih. Mungkin mereka bisa aja membaur gitu kan. Tapi kalau bagi gue yang belum transisi, itu masih kelihatan. Maksudnya transisi dalam artian tadi terapi hormon yang ya, fisiknya udah berubah gitu kan. Tapi kalau secara sosial kan lo udah bertransisi kan sebenarnya. Udah. Kalau hormon itu jadi pilihan buat lo atau karena kan nggak semua orang pengen ya? Kalau gue pengen sih hormon, tapi ya belum aja, kayak masih ada beberapa pertimbangan gitu sih menunda gue untuk hormon. Kalau nggak salah lo sempat nulis juga pernah ke psikiater atau psikolog gitu ya untuk ngobrolin. Sebenarnya itu nggak secara resmi gue ke psikolog sih ya, cuman gue dulu sempet deket banget sama seorang psikolog. Oh, oke. Psikolog. Deket dalam arti kayak gimana nih? Ya deket secara romantis dengan seorang psikolog klinis gitu. Ya, dan gue emang kayak suka nanya-nanya tentang masalah psikologi, masalah tentang trans segala macem gitu. Dan ya apapun yang keluar dari mulut dia, gue merasa itu adalah psikolog yang ngomong. Karena ngomongin soal hubungan romantis, ada tema relasi tadi kan. Dan di situ ada 2 foto lo barengan, waktu itu pasangan lo. Itu pacar gue sekarang ya. Pacar lo yang sekarang. Terus satunya lagi adalah sahabat gue sih. Sahabat lo itu jadi support system lo gitu ya? Itu support system gue banget, karena dia adalah orang pertama yang gue come outin gitu. Itu waktu gue SMP. Dan dia tuh sebenarnya cuma teman virtual sih, tapi dia sampai detik ini dia masih
nge-support gue banget gitu. Walaupun gue sama dia baru ketemu sekali kali ya, tapi pertemanan gue sama dia itu kayak melebihi pertemanan gue sama teman-teman real gue. Dia di mana emangnya? Dia di Australia. Dia pindah ke Australia sudah sejak kuliah, tapi gue temenan sama dia itu sejak SMP. Chatting gitu-gitu. Iya, chattingan kan, karena gue kan emang dari dulu anaknya chattingan banget. Online abis ya. Karena kita nggak jauh beda gitu kan, tahun-tahun segitu. Dia nggak terima. Iya, kalau tahun-tahun segitu gitu, waktu lu SMP, vocabulary itu diksi trans pria atau trans laki mungkin jarang banget ada gitu. Itu terus lu waktu itu pas lu came out gitu, melela ke temen lu pakai diksi yang kayak gimana sih? Sebenarnya gimana ya? Dulu tuh gue chattingan online itu gue selalu bilang gue tuh laki. Itu dari awal mulanya gitu. Ke semua orang yang gue kenal gue bilang gue laki-laki gitu. Karena gue kan nggak bisa menerima kenyataan gue di dunia nyata kalau gue perempuan kan. Akhirnya gue di dunia internet tuh gue selalu bilang gue tuh laki gitu. Tapi gue ketemu sama temen gue ini entah kenapa gue ngerasa cocok banget. Bukan dalam hal asmara ya, tapi kayak klop banget gitu. Sampai akhirnya gue ngaku ke dia, sebenarnya gue bukan laki-laki, tapi gue perempuan, tapi gue merasa gue tuh laki-laki gitu. Gue baru kayak gitu aja, termnya kayak gitu. Gue belum tahu yang namanya trans gitu, gue nggak tahu gitu. Kayak nggak nyangka dia nerima gue apa adanya gitu. Oh nggak apa-apa, karena gue takut banget kan. Zaman-zaman dulu kan gue kayak dibilangin yang namanya suka sama perempuan, sesama perempuan kan itu salah, nggak boleh segala macam. Dan gue takut banget karena gue hidup di internet itu ya gue cari-cari pacar virtual gitu kan. Gue bilangnya gue laki segala macem. Terus pertama kali gue ngaku itu ke dia, gue kira gue bakal diomelin abis-abisan, ternyata ya dia nggak apa-apa. Kan masih temenan sampai sekarang, baru ketemu sekali doang gitu tapi? Iya, baru ketemu sekali tahun 2017. Gue kenal tahun 2007, terus baru ketemu tahun 2017. 10 tahun ya jaraknya. 10 tahun, iya makanya. Terus kalau sama pasangan, partner lo, ketemunya di online juga awalnya kah? Atau apps? Iya, kalau sama pasangan gue yang sekarang ketemunya ya di dating apps sih. Dan gue udah bilang gue trans. Udah barengan berapa lama? Juni nanti setahun. Oh baru ya? Baru. Di Jakarta juga atau? Iya di Jakarta juga. Kalau mencari pasangan gitu, biasanya yang kayak gimana sih? Kalau gue pertama banget yang paling gue cari adalah yang bisa diajak ketawa bareng sih. Yang pokoknya jokesnya sama aja kayak gue gitu. Buat diajak ngobrol nyambung. Ya basic banget sih kayak gitu aja. Tipe gue cuman bisa diajak ketawa bareng aja pokoknya. Sementara lo udah menonton film horor, agak kontradiktif ya. Ya makanya gue nonton film horor gue sambil ketawa-ketawa gitu buat coping mechanism gue kan. Kayak gue bercanda-bercandain padahal gue takut juga gitu. Oh berarti lo tipikal yang nyebelin kalau nonton film horor ya? Iya. Soalnya kan ada kan orang kayak gitu. Iya, gue yang tipe berisik gitu kalau nonton horor. Kayak ini bisa diem gak sih? Karena gue berusaha untuk menenangkan diri gue sendiri dengan cari yang lucu-lucunya aja gitu. Tapi horor komedi di Indonesia banyak sih. Di luar nggak tahu juga ya. Tapi kalau gue sukanya emang horor beneran terus gue ketawain sih gitu. Kalau horor komedi kan emang lucunya udah disediakan gitu kan. Kalau horor beneran ya lucunya emang gue cari cara buat ngelawak gitu. The best horror movie apa? Film Thailand sih yang Coming Soon itu. Film Thailand ceritanya setannya itu menghantui setiap orang yang menonton film itu. Oke, agak meta gitu ya ceritanya. Iya, jadi kayak balik lagi ke loh, kan gue bisa nonton itu ya, berarti apakah gue akan dihantui gitu. Kayak ini gak sih, Ju-on, Sadako itu loh. Lo tau nonton itu gak sih? Nonton itu yang keluar dari TV hantunya. Dari gitu. TV. Oh itu bisa juga sih. Tapi lo nonton itu gak sih? Nonton, tapi gue udah lupa banget karena itu udah lama banget. Pada masanya kan. Pada umur berapa Pak? Tadi ngomongin soal relasi gitu. Ada 2 orang kan yang lo ceritain di situ. Sahabat lo tadi dan pasangan lo sekarang gitu. Tapi kalau ngomongin relasi sama diri lo sendiri gitu, kalau sekarang kayak gimana sih? Relasi gue dengan diri gue sendiri, gue udah cukup berdamai sama diri gue sih. Gue udah menerima kalau gue itu trans, gue bukan cis laki-laki gitu. Dulu kan gue beneran yang ada di kepala gue cuma adalah cis perempuan dan hanya ada cis laki-laki. Dan gue sekarang udah menerima kalau gue adalah trans laki-laki. Jadi kayak hidup gue kayak udah lebih tenang gitu sih. Tapi untuk menerima itu kayak gimana sih prosesnya? Pengalaman lo secara personal menuju ke penerimaan itu. Pokoknya nih dari awal banget gue ngerasa ada ketidaksesuaian. Itu kan gue pas SD. Dari SD itu gue udah mulai suka nyeplos tuh ke orang tua gue. Kayak, mah apa nanti aku kalau udah gede aku mau jadi cowok gitu. Terus nunjuk-nunjuk aku kalau udah jadi cowok aku mau pacaran sama temanku tuh yang itu. Aku nunjuk perempuan gitu kayak ya sama bocil-bocil juga gitu kan. Dari itu kalimat-kalimat kayak gitu udah sering banget keluar dari mulutku gitu. Sampai bokap marah banget gitu kan. Kayak coba dicek nih di sekolahnya
temenan sama siapa nih gitu, kok bisa sih ngomong kayak gini, salah gaul kayaknya gitu kan. Dan gue inget banget nyokap gue tuh kayak sampai diskusi sama wali kelas, nih tolong anaknya diawasin deh, coba cek dia temenan sama siapa gitu kan. Gue jadi bingung ya kenapa, gue beneran nggak tahu ternyata itu nggak boleh gitu kan. Terus gue merasa ngomong ke orang tua nggak boleh, gue coba ngomong ke keluarga lain, ke sepupu gitu kan, aku mau jadi cowok, aku mau jadi cowok gitu, diomelin juga gitu kan, kamu tuh perempuan, kamu bukan laki-laki, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Wah, kayak ngomong ke sini salah, ngomong ke situ salah. Akhirnya tuh gue pendem sampai SMP gitu kan, gue pendem sendiri, gue bingung sampai gue puber kan muncul perubahan-perubahan di tubuh yang sama sekali gue nggak pengen gitu kan. Akhirnya di situ juga gue bingung mau cerita ke siapa. Di situ lah gue kenal sama internet tahun 2004 itu kan kayak chatting-chattingan doang gitu nggak sih, kayak lo tahu MIRC nggak sih? Tahu lah ya pasti umur segitu mah. Nah gue mulai tuh masuk MIRC. Di situ gue coba, di situ kan kenalan sama orang itu kan ASL please gitu kan. Itu MIRC banget sih. Iya kan, bener. 3 hal pertama yang harus lo bilang ke mereka adalah ASL, age, sex, location. Di situ gue jujur, age gue 13, location gue di Jakarta, yang gue ganti adalah S-nya gue bilang gue male. Awalnya gue takut tuh kayak ketahuan gak ya kalau gue bukan male, gue bukan laki-laki gitu. Ternyata nggak ketahuan. Mereka kayak welcome aja gitu kan, kayak guys ada anak baru nih. Di situ gue nickname gue itu Milo. Itu asal muasal nama Emil yang gue pakai sekarang ya. Guysnya ada anak baru namanya Milo, dia masih umur 13. Terus kenalan gitu. Terus gue ditanyain, lo masih kecil ya, gimana di sekolah, lo udah punya cewek belum gitu, lo tahu nggak caranya buat dapetin cewek di sekolah gitu. Itu kan pertanyaan yang sangat simple dan sederhana, tapi gue bahagianya luar biasa sih, karena itu pertanyaan yang tidak akan pernah gue dapatkan sebagai perempuan di dunia nyata kan. Akhirnya di situ gue kayak, wah udahlah, gue kayaknya bakal lanjut deh gue di dunia virtual ini gitu kan. Dan di situ gue mempelajari behavior mereka, yaitu mereka suka pacaran virtual, ya kan? Pacaran virtual di mana yang satu di Jakarta, ada satu di Kalimantan atau satu di Medan, yang dari awal kejadian sampai putus itu mereka nggak pernah ketemu. Jadi emang cuma chattingan doang gitu. Dan gue pengen nyoba, dan ternyata bisa. Gue bisa dapet pacar virtual di situ. Gue sebagai laki-laki, gue bilang namanya Milo. Ya dan ya udah selama 17 tahun gue hidup kayak gitu. Sampai 2021 kemarin gue hidup selalu kayak gitu. Jadi gue selama 17 tahun adalah laki-laki virtual sih. Gue kayak menjalani 2 kehidupan gitu sebenarnya. Kayak di dunia nyata gue mau gak mau gue jadi perempuan, tapi setelah gue login di internet gue jadi laki-laki. Kenapa sampai 2021? Karena tahun 2020 itu gue ketemu lagi sama orang pacaran virtual. Kan gue pindah-pindah platform ya, dari MIRC ke game online juga pindah-pindah gitu kan. Gue selalu bilang nama gue Milo, gue laki-laki, udah cukup itu aja gitu. Tahun 2020 gue ketemu lagi sama orang, dan gue ya pacaran virtual lagi kan, kayak sebelum-sebelumnya gitu. Dan gue gak ngerasa ada yang aneh kayaknya, karena gue merasa nih orang bisa untuk pacaran virtual juga seperti 8 orang sebelumnya gitu. Dan ternyata tahun 2021 akhir dia bilang dia pengen ngomong sama gue mau ngomong serius bisa gak gitu. Terus ternyata dia bilang ke gue gini, kita selama setahun udah ngobrol, udah deket, teleponan segala macem gitu, udah kayak pacaran. Tapi selama ini gue nge-googling lo, yang namanya Milo Fretama kan, itu gue saking mengakarnya nama Milo itu, gue udah bikin first name dan last name gitu kan. Gue nge-googling lo, sama sekali gue gak nemu. Lo gak punya Facebook, lo gak punya Twitter, lo gak punya Instagram gitu. Dan zaman sekarang kalau ada orang gak bisa di Google, berarti orang itu fiktif. Wah gila, gue keringet dingin kan, apaan nih kayak gini gitu kan. Terus akhirnya dia bilang, lo bisa gak kasih tahu lo sebenarnya siapa, kenapa lo malsuin identitas lo gitu. Wah gila, gue beneran gak siap banget ditanyain kayak gitu. Selama 17 tahun baru pertama kali gue dikonfrontasi kayak gitu. Akhirnya gue bilang ke dia, oke, kasih gue waktu 3 hari, karena gue harus tarik napas dulu buat ngejawab ini. Jadi dia bingung kan, apaan sih orang tinggal ngasih tahu doang nama lo siapa gitu kan. Gue bilang gak bisa, ini harus persiapan banget, karena ini akan menjadi pertama kalinya gue bilang identitas gue ke seseorang yang gue kenal di virtual gitu kan. Akhirnya udah tuh 3 hari gue bingung kan mau ngomong apa. Terus pas hari H-nya gue bilang, sorry ya, gue sebenarnya namanya Milo itu nggak ada, gue itu bukan laki-laki tapi gue trans. Gue bilang kayak gitu. Dan setelah gue ngaku ini ke lu, gue harap kita udahan aja deh kontak-kontaknya, karena gue orang jahat. Gue bilang kayak gitu, gue orang jahat, gue selama ini bohong ke lu gitu tentang identitas gue. Gue harap lo udah menghapus gue dari hidup lo lah, pokoknya anggaplah kita nggak pernah ada. Dan ternyata jawaban dia itu di luar ekspektasi gue. Dia sambil nangis itu dia bilang, enggak, gue nggak
peduli lo siapa, gue nggak peduli gender lo apa, gue nggak peduli identitas lo apa, gue mau ketemu. Kayak bulan depan gue akan ke Jakarta, gue harap kita bisa ketemu. Karena gue pengen kenal sama siapa sih orang yang selama ini ngobrol sama gue gitu tiap malam, nonton bareng, nonton virtual bareng. Kan apapun yang gue lakukan itu selalu virtual kan. Diajak ketemu gue kayak enggak gitu kan. Tapi gue dikonfrontasi kayak gitu ya gimana gitu. Akhirnya beneran ketemu dan ternyata dia bisa menerima gue. Dan dari situlah gue merasa bahagia banget. Ternyata gue nggak apa-apa loh jadi trans, nggak apa-apa loh ada yang nerima gue gitu. Jadinya ya di situ gue mulai cari-cari info tentang trans, info tentang transmen Indonesia. Itu kayak langsung bertubi-tubi, langsung gue cari semuanya karena gue pada akhirnya gue bisa menerima diri gue gitu. Dan disitulah gue juga mulai come out ke teman-teman gue gitu. Dan mereka juga ternyata semuanya tuh menerima, satu pun nggak ada yang nolak. Kayak gue amazed banget sih sebenarnya, kayak kekuatan dari come in dan come out itu gitu. Makanya gue akhirnya menyudahi yang namanya Milo di dunia virtual, gue menghadirkan Milo di dunia nyata dengan nama Emil. Tapi waktu ketemu pertama kali gitu ya, berarti waktu itu masih lanjut pacaran kan? Iya masih lanjut. Sampai yang sekarang beda lagi. Beda orang. Oh beda orang. Mohon maaf ya. Beda orang. Nah waktu pertama kali ketemu gitu, kadang kan memang ada kayak semacam pacaran virtual gitu, atau lo ngobrol dengan orang secara virtual kan, memang kadang-kadang bisa jadi lebih nyaman gitu kan. Nah ketika itu transisi ke dunia nyata, ada adjustment yang lo lakukan gak sih? Apalagi kemudian kan lo waktu itu juga lagi berproses untuk menerima diri lo gitu kan. Di situ gue mulai potong rambut. Tahun 2021 tuh gue rambut gue belum pendek. Okay. Belum pendek. Pokoknya gue setelah gue diterima banget sama si orang ini, gue mulai potong rambut. Terus gue mulai berani kalau pesan kopi namanya siapa? Emil gitu. Dulu kan gue gak berani, gue setakut itu gitu kan. Sekarang gue udah mulai berani, gue udah bilang gue trans segala macam. Itu gue emang itu kayak perubahan yang sangat besar banget sih gitu menurut gue. Kan itu jadi momen penting buat hidup lo gitu kan, si orang ini gitu. Apa yang bikin akhirnya it doesn't work gitu? Ternyata setelah beberapa bulan kita jalan secara real, dia akhirnya kayak mengeksplorasi dirinya sendiri. Ternyata dia mengeksplorasi dirinya sendiri bahwa dia nggak bisa suka sama trans. Jadi kayak gue udah come in, gue udah menerima diri gue karena orang ini. Cuman ya ternyata pada akhirnya dia sukanya sama cis laki-laki gitu. Mungkin dia awalnya dia mau coba bisa nggak ya dia suka sama gue, tapi ternyata ya nggak bisa gitu ya. Jadi ya udah, itu udah sesuatu yang nggak bisa diusahakan kan kalau udah beda orientasi gitu kan. Jadi ya udah kita pisah baik-baik sih. Agak mundur ke belakang dikit ya Mel, umur 13 tahun masuk ke chatroom MIRC zaman dulu gitu. Sebenarnya bahaya kan sebenarnya untuk anak di bawah umur gitu. Iya sih, tapi karena gue dulu karena kenal internet, gue penasaran banget ada apa sih, gue buka ini, gue buka itu gitu kan. Tapi ya gimana ya, gue merasa gue diterima di situ dan gue nggak punya cara lain gimana gitu. Masih ingat nggak dulu ruang chatnya apa namanya, chatroomnya apa? Oh inget banget gue. Jakarta apa di gitu Undernet, terus roomnya Jakarta, itu inget banget gue. Jakarta, Bandung, Dago. Dan itu emang lo nemu teman-teman banyak juga di situ kan ya? Karena gue terlalu sering banget online, gue kayak punya reputasi sendiri gitu loh si Milo ini gitu. Kayak dikenal di platform ini, dikenal di platform itu, dikenal gitu kan. Karena emang gue mainnya online mulu, gue lebih suka online daripada main sama temen gue gitu dulu sih. Nah untuk yang sekarang, relasi yang sekarang ini dengan partner lo, tadi lo bilang ketemunya kan online juga, apps, dating apps. Ya. Nah setahun biasanya sih emang masih ini kan, indah-indahnya gitu. Kata gantinya apa? Indah-indahnya tuh agak gimana gitu gue. Lagi apa, gemes-gemesnya kali. Lagi gemes-gemesnya ya. Iya. Tapi lo tinggal bareng atau belum, atau gimana? Enggak, dia ngekos, gue tinggal sendiri sih. Tapi lumayan deket. Jadi kayak cuman 10 menit kali. Kalau di dating apps gitu, pengalaman lo sebagai trans laki-laki kayak gimana sih? Sejauh ini kayak lancar-lancar aja sih. Dan di bionya kan gue bilang gue trans, gue gak bilang gue laki-laki, cis gitu ya. Gue bilang gue trans. Dan ternyata ya gue cukup seneng, ternyata ya banyak juga yang nge-swipe right gue gitu kan. Gue makin pede banget gitu jadi trans. Ternyata gue bilang gue trans, ada kok yang mau gitu. Jadi kayak gue makin men-cherish diri gue sebagai trans gitu. Karena ya gak apa-apa untuk jadi trans gitu. Kan gak banyak orang yang paham atau mengerti, meskipun tahu gitu kan, untuk memahami lo sebagai trans itu mungkin masih limited gitu ya. Nah ketika lo dalam hubungan pacaran gitu, itu jadi hal-hal yang kalian diskusikan gitu gak sih? Kalau sama pasangan gue yang sekarang, gue cukup seneng karena dia selalu ingin tahu tentang trans. Pun gue sendiri kan pengetahuan tentang trans masih terbatas banget. Jadi kayak gue sama dia belajar bareng-bareng gitu kan, cari-cari info tentang trans. Dia share ke gue share ke dia gitu.
jadinya sama-sama belajar sih, dan dia support gue banget sama apapun yang gue pilih dalam hidup gue. Kalau ngomongin pilihan gitu, pilihan lainnya yang lo sebut di dalam foto voice itu kan ada soal spiritualitas ya. Lo belajar soal 3 agama yang berbeda gitu. Apa yang lo temukan gitu ketika lo berkelana gitu ya di masing-masing agama ini? Pokoknya pada awalnya kan gue dari SD sampai SMA itu gue sekolah di swasta berbasis agama lah ya. Dan gue cukup kenyang sama doktrin yang bilang LGBT itu haram, LGBT itu dilaknat segala macem. Dan pada akhirnya gue memutuskan untuk tidak beribadah lagi. Karena buat apa gue beribadah, ujung-ujungnya gue masuk neraka kok gitu kan. Tapi gue masih percaya sama Tuhan, Tuhan itu ada gitu kan. Akhirnya gue pas awal-awal kuliah tuh gue mulai suka baca buku-buku tentang agama secara umum, sama filsafat ketuhanan, filsafat agama. Tapi akhirnya gue memutuskan kayaknya baiknya gue diskusi aja deh sama penganut agamanya gitu. Karena menurut gue agama itu terlepas dari dia itu hubungan yang sangat personal gitu kan antara individu dengan Tuhan. Tapi agama juga tidak bisa dilepaskan dari penganutnya. Kayak misalkan penganut agama gue bilang LGBT itu gak boleh, mayoritas penganut agama gue LGBT itu gak boleh, gue akan menarik kesimpulan oh berarti sama agamanya emang ajarannya gak boleh. Karena menurut gue agama itu mengajarkan sesuatu yang pada akhirnya muncul sebuah pemahaman kolektif yang dihayati sama penganutnya gitu. Jadi kalau mayoritas penganut bilang nggak boleh, oke berarti di ajarannya nggak boleh gitu kan. Sebenarnya gue bisa aja kayak cari-cari buku-buku sumber-sumber yang bilang agama gue boleh kok LGBT, kayak nggak dilarang kok segala macam gitu. Dan gue bisa aja kan memahami itu, kayak berpegang sama itu. Tapi kalau gue berpegang sama itu, apakah gue akan diterima sama mayoritas penganut agama? Gue kan enggak juga. Gue akan jadi lone wolf yang memahami agama gue sendirian, yang sangat jauh berbeda sama penganut agama gue yang lainnya gitu. Dan gue pribadi sih gue nggak mau kalau kayak gitu. Maksud gue kalau misalkan bisa diterima secara ajaran dan diterima secara penganut agama secara komunitas, kenapa enggak? Kenapa gue harus sendirian lagi nanti ujung-ujungnya? Kenapa gue harus jadi minoritas lagi di agama gue sendiri gitu kan? Kayak menurut gue agama itu semua mengajarkan kebaikan dan kedamaian, tapi kedamaian seperti apa yang ditawarkan oleh agama itu bisa tercermin dari para penganutnya, perilaku para penganutnya. Dan sejauh ini kayak belum ada yang mereka bilang LGBT itu boleh gitu kan. Jadi gue sejauh ini kayak masih menjauhkan diri dari agama sih. Tapi itu kan emang tafsir mayoritas kan. Kan tadi yang lo bilang itu tafsir. Sementara kan memang ada di luaran sana ada banyak tafsir-tafsir lain gitu yang mungkin jauh lebih inklusif. Kadang gini, ketika kita dibesarkan atau tumbuh di lingkungan yang fondasi agamanya cukup kuat lah ya. Sejauh dan selama apapun kita mencoba untuk keluar dari situ gitu. Kadang kan ada keinginan untuk kembali gitu. Ada sesuatu yang menarik diri kita untuk masuk kembali gitu. Lo mengalami hal itu juga gak sih? Sejauh ini enggak sih. Balik lagi karena gue selama SD sampai SMA gue udah cukup kenyang gitu. Dibilang LGBT itu bakal masuk neraka ya. Apalagi yang bisa membuat gue kembali ke agama gue itu. Mungkin gue akan berkelana gitu. Mungkin suatu saat nanti gue akan mencoba menjamah agama gue lagi secara fresh gitu, pengen lihat. Tapi ya untuk saat ini kayaknya belum sih. Tapi hubungan lo sama Tuhan kayak gimana? Gue masih meminta sama Tuhan, gue masih berkomunikasi sama Tuhan. Cuman ya caranya nggak seperti cara-cara yang ditawarkan oleh agama-agama. Jadi gue kalau minta sesuatu ya gue ngomong dalam hati aja gitu sih. Nggak ada ritual tertentu kayak agama ini ritualnya seperti ini, agama ini itu gue nggak kayak gitu. Lo termasuk orang yang sering juga nggak sih berdialog dengan Tuhan lo gitu? Berdialog paling ya kayak dalam hati aja sih. Kayak ngomong sendiri dalam hati. Dan gue merasa omongan-omongan itu gue tujukan kepada Tuhan. Kalau yang di foto voice itu satu tema kan soal personal journey gitu ya. Lo ngomongin soal binding ya di situ ya. Kenapa lo ngerasa perlu untuk membagi itu? Melalui foto voice itu gue kan pengen menyuarakan kira-kira apa sih yang dialami oleh trans laki-laki kebanyakan gitu. Dan trans laki-laki itu banyak yang mengalami gender dysphorianya. Bagaimana dia merasa tidak nyaman dengan tubuhnya sendiri gitu. Termasuk gue gitu. Jadinya gue menyodorkan tape itu sebagai foto voice ya agar orang-orang tahu sebenarnya trans laki-laki juga melewati proses seperti ini kalau misalkan mereka mau keluar rumah gitu. Mereka ingin berpakaian gitu. Kayak ya ada sesuatu yang perlu dilalui dulu gitu untuk bisa menerima tubuhnya
How to deal with that? Cara lo untuk mengatasi itu gitu. Ya sejauh ini paling kalau misalkan gue keluar rumah gitu ya, gue pakai tape segala macam. Terus gue juga berpakaian maskulin segala macam gitu. Dan itu yang sebenarnya paling peak banget, itu bisa buat operasi sih kalau misalkan udah mau banget gitu untuk mengatasi gender dysphoria itu. Operasi dan terapi hormon itu. Kan udah menerima diri lo gitu. Berarti juga udah mencintai diri lo sendiri atau masih belajar? Gue masih belajar untuk mencintai diri gue sendiri, dan gue merasa gender dysphoria gue itu masih tinggi banget sih. Jadi gue kayak merasa belum puas sebelum gue menjalani terapi hormon dan operasi itu. Tapi ya sekali lagi balik ke pertimbangan-pertimbangan yang menunda gue untuk melakukan itu semua gitu. Emang gak harus punya target juga gak sih untuk itu? Enggak ada target sih. Tapi ya seenggaknya gue udah diniatin dulu gitu, gue mau kayak gitu sih. Tapi ya trans laki-laki gak harus sih terapi hormon atau operasi, enggak. Tapi buat gue pribadi, gue menginginkan hal itu. Tapi kalau foto ini nanti kira-kira jadi hal yang akan tetap lo lakuin gak sih ke depannya? Foto mana? Motret terus gitu kan, udah ikutan workshop foto voice gitu kalau kan. Kalau foto ya karena gue basically suka moto sih. Cuman kalau untuk dikasih space untuk bercerita kan ya tunggu ada project lagi gitu. Gua anaknya proyekan banget ya anaknya. Gue kan ya. gak bisa tiba-tiba moto terus gue publish ya. Gue melalui jalur apa nih, kan ini melalui jalur Transfan Indonesia kan gitu. Social media aja gak bentar, Flickr gitu, Tumblr gitu. Oh bisa sih, tadi dijual berarti ya itu. Lumayan cuan. Atau Instagram gitu kan, jadi etalase, itu jadi galeri. Oh itu pribadi. bisa sih Instagram. Boleh juga idenya ya, di Instagram sih ya, bisa. Berarti kan lo ada online ya, berarti sudah ada email gitu. Kalau orang nyari lo gitu udah ketemu online ya. Ya sekarang gue gabungin jadinya kan sama personality gue sebelumnya dan Emil ini ya gue gabungin. Jadi biarlah orang melihat proses gue yang dulu sampai yang ke sekarang gitu, nggak apa-apa. Gue nggak akan menutup-nutupi identitas gue yang dulu, nggak apa-apa. Mereka melihat gue sebelum gue transisi secara estetik ini gimana, nggak apa-apa. Biar mereka melihat bahwa ada proses loh di balik terciptanya Emil Freytama ini gitu. Cinta, makna cinta buat lo apa? Cinta itu adalah perjuangan untuk mencapai kebahagiaan. Kalau misalkan gue cinta sama diri gue sendiri, gue akan berjuang untuk membuat diri gue bahagia. Begitu juga kalau gue cinta sama orang lain, gue akan berjuang untuk membuat orang itu bahagia. Berempati dan mencoba memahami pengalaman mereka selalu diawali dengan perkenalan dan perjumpaan lewat apapun mediumnya. Menjadi penting sebagai sebuah mula. Meskipun kita nggak akan pernah bisa merasakan hal yang sama dari masing-masing pengalaman orang, but see through their eyes. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.